Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fazadia Kurniamasita, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Psikologi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus di skala kuliah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih diskalkulia itu. Jadi, diskalkulia itu adalah kesulitan belajar matematika. Kata diskalkulia berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti menghitung dengan buruk. Awalan dis berasal dari bahasa Yunani dan berarti buruk. Kalkulia berasal dari bahasa Latin calculer yang berarti menghitung. Jadi, diskalkulia itu didefinisikan sebagai gangguan belajar khusus yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasai keterampilan aritmatika di tingkat sekolah. Jadi di sini tuh kesulitan belajar ditunjukkan dengan adanya hambatan dalam mengikuti pendidikan pada umumnya, serta anak itu tidak mampu mengembangkan potensinya secara optimum. Anak yang mengalami kesulitan belajar matematika umumnya dikategorikan sebagai anak berkesulitan belajar spesifik. Jadi bisa diambil kesimpulannya bahwa diskalkulia itu kesulitan secara terus-menerus dalam pemahaman konsep dan keterampilan matematika yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat dan memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing anak. Selanjutnya ada pelayanan pendidikan bagi anak diskalkulia. Nah, yang pertama ada pengertian layanan pendidikan. Jadi terdapat beberapa jenis layanan yang bisa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun secara umum akan mencakup yang pertama, layanan medis dan fisiologis, yang kedua, layanan sosial psikologis, dan yang ketiga, layanan pedagosis atau pendidikan. Nah, di sini dalam materi ini tuh hanya dibatasi pada layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa berkesulitan belajar matematika atau diskalkulia. Kemudian ada prinsip layanan pendidikan. Jadi terdapat beberapa prinsip dasar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yakni keseluruhan anak. Nah, pada keseluruhan anak itu layanan pendidikan harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua ada kenyataan. Pada kenyataan ini, pemberian layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diungkapkan dengan sebenarnya. Yang ketiga ada program yang dinamis. Jadi, subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga layanan harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada subjek didik. Kemudian yang keempat ada kesempatan yang sama. Anak berkebutuhan khusus harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. Dan yang terakhir ada kerjasama. Dalam pemberian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti orang tua, dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, ahli terapi, dan ahli fisioterapi, konselor, dan tokoh masyarakat utamanya mempunyai perhatian dalam dunia pendidikan anak. Nah, jadi itu pokoknya dalam memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu akomodatif, kolaboratif, dan adaptif. Akomodatif itu adalah penyesuaian komponen pembelajaran yang berupa materi, metode, tugas, waktu, lingkungan belajar, serta media sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkesulitan belajar. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu adanya kerjasama antar profesional di bidang terkait untuk mewujudkan layanan pendidikan untuk siswa berkesulitan belajar matematika yang optimal. Kemudian yang terakhir ada adaptif, yaitu penyesuaian program pembelajaran untuk mempertemukan kebutuhan siswa berkesulitan belajar matematika di sekolah yang jadi dapat ditegaskan bahwa memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkesulitan belajar matematika harus didasarkan atas pemberian kesempatan yang sama serta keterpaduan antara anak untuk membantu pribadi yang utuh pada siswa. Kemampuan dan karakteristik siswa yang berbeda dengan siswa lainnya sehingga memerlukan pembiasaan, latihan, pengulangan, penguatan, dan pembelajaran yang konkret.
Kemudian selanjutnya ada kebutuhan yang diperlukan anak remaja berkebutuhan khusus di skala kuliah, yaitu yang pertama kasih sayang. Jadi pada kasih sayang itu merupakan penerimaan dan pengakuan bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya. Wujud pemberian kasih sayang dapat berupa sapaan, pemberian tugas, menghargai, dan mengakui keberadaan anak. Kemudian yang kedua ada keperagaan. Keperagaan ini guru hendaknya menggunakan alat peraga yang memadai agar anak terbantu dalam menangkap pesan. Alat-alat peraga hendaknya disesuaikan dengan bahan, suasana, dan perkembangan anak. Selanjutnya ada keterpaduan dan keserasian antar anak. Keterpaduan dan keserasian antar anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan mendorong terbentuknya kepribadian yang utuh pada diri anak. Dan yang keempat ada pengembangan minat dan bakat. Proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus hendaknya didasarkan pada minat dan bakat anak karena dapat memberikan sumbangan dalam pencapaian keberhasilan. Yang kelima ada kemampuan anak. Nah, pada ini proses pendidikan itu berdasarkan kemampuan anak lebih terarah ketimbang yang tidak berdasarkan kemampuan anak, seperti keinginan orang tua atau tuntutan kurikulum. Sehingga masing-masing anak ini perlu memperoleh perhatian dan layanan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada model. Nah, pemberian contoh atau model akan membentuk pribadi dan perilaku siswa. Guru merupakan model bagi anak didiknya. Perilaku guru akan ditiru. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran agar model yang ditampilkannya dapat ditiru oleh anak didiknya. Selanjutnya ada pembiasaan. Pembiasaan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan penjelasan yang konkret dan berulang-ulang karena keterbatasan indera dan proses berpikir anak berkebutuhan khusus yang terkadang lambat. Selanjutnya ada latihan. Latihan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Latihan sering dilakukan bersamaan dengan pembentukan pembiasaan. Kemudian ada pengulangan. Nah, di sini tuh diperlukan untuk memperjelas informasi dan kegiatan yang harus dilakukan anak. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pengulangan agar penguasaan suatu informasi itu menjadi utuh. Kemudian terakhir ada penguatan. Penguatan itu merupakan tuntutan atau penghargaan untuk membentuk perilaku pada anak. Penghargaan akan memberikan motivasi pada diri mereka. Bila ini terjadi, anak akan berusaha untuk menampilkan prestasi lain. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.